Selamat pagi, semoga damai dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Di dalamnya kami semakin mengenali diri kami dan terlebih semakin mengenali Tuhan yang kami sembah. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya di pagi hari ini seluruh kehidupan kami hanya tertuju kepada firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh kami alami dengan sungguh dan boleh terus mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 6-11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 11 Juli 2020 mendemonstrasikan kebaikan sebagai aplikasi nilai agama. Saudara-saudara, pada abad ke-14 di India mengalami gejolak spiritual. Keruntuhan Dharma membuat masyarakat percaya akan datang utusan baru yang akan membuat nilai-nilai spiritual kembali bercahaya. Dan betul, jawabannya adalah lahirnya sebuah ajaran baru, yaitu agama Sikh yang dibawa oleh Guru Nanak Dev. Kepercayaan Sikh muncul di daerah Punjab di India. Sikh artinya murid atau pelajar, yang merupakan gabungan antara Hindu dan Islam. Sikhisme adalah agama yang percaya akan satu Tuhan yang panteistik. Saudara-saudara, penganut ajaran Sikh diharuskan terus mengenakan sorban di kepalanya. Namun menarik, Haman Sikh di Selandia Baru rela melepaskan sorbannya demi menolong anak kecil yang kecelakaan di depan rumahnya. Ia tak tahan melihat darah yang bercucuran keluar dari kepala anak itu. Tanpa pikir panjang, ia melepas sorbannya untuk menahan darah dari kepala anak itu sampai ambulans datang. Harman berkata, "Yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana menolong anak tersebut. Memang sorban saya sangat penting dan sangat sakral. Namun nyawa anak itu jauh lebih penting. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, yakni menolong anak itu tanpa pamrih." Saudara-saudara, tindakannya melepas sorban menuai kritik, tetapi juga menuai banyak pujian di India. Saudara-saudara, pertanyaan Tuhan Yesus dalam bacaan kita tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat menunjukkan bahwa Yesus memahami pesan sesungguhnya di balik perintah tentang hari Sabat. Dia juga dapat membaca pemikiran ahli Taurat. Yesus melontarkan perkataan pedas karena para ahli Taurat ingin menunjukkan kesalehan kepada Allah dengan kesalehan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berusaha hidup saleh di depan manusia, tetapi mereka sama sekali tidak memedulikan sesamanya. Perhatikan ayat 7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus.
Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Saudara-saudara, apapun perkataan dan tindakan Yesus selalu salah di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak tenang melihat Tuhan Yesus berbuat kebaikan. Padahal mereka itu adalah orang yang membuat aturan agama, pencinta ibadah, bahkan pemimpin ibadah. Tetapi cara hidupnya hanya menjadi penilai, hanya menjadi hakim bagi Tuhan Yesus yang menjalankan hukum-hukum agama itu, yaitu mengasihi orang atau menolong orang lain secara langsung. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melawan aturan yang mereka pahami secara keliru. Tuhan Yesus menolong orang lain lebih penting daripada hanya sibuk dengan aturan agama, tetapi tidak dilakukan. Saat sekarang, mungkin semakin banyak muncul kelompok-kelompok orang yang merasa tahu banyak tentang aturan agama, tetapi sekedar hadir jadi penilai, bahkan hanya sekedar dipakai untuk menyalahkan orang lain seperti dalam kisah bacaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus dalam bacaan kita menolak keras cara beragama seperti itu. Yang ia teladankan adalah mengerti dan menghidupi aturan itu. Aturan agama seharusnya membuat penganutnya semakin mengenali diri, mengenali Tuhan yang ia sembah, dan semakin menolongnya untuk menjadi sahabat bagi orang lain, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, kepedulian dan menjadi berkat untuk sesama itu jauh lebih penting untuk dilakukan daripada aturan-aturan atau tradisi kesalehan agamawi. Bukti ketaatan dan kasih kepada Allah bukan ditujukan dengan seberapa banyak aturan agama yang kita buat dan kita kuasai, tetapi seberapa besar aturan agama yang kita buat itu, yang kita pahami itu, kemudian menjiwai kehidupan kita, seberapa besar dampaknya bagi orang lain. Seberapa banyak orang yang dibangun dari cara beragama kita. Jika kita tidak mengasihi sesama kita, maka semua aturan itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Tuhan Yesus dalam memaknai ajaran agama didemonstrasikan melalui perbuatan baiknya. Kehadirannya sungguh dirasakan oleh begitu banyak orang. Saudara-saudara, hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan oleh orang besok. Tetapi meskipun demikian, teruslah berbuat baik, karena pada akhirnya itu akan menjadi urusan saudara bersama dengan Tuhan, kata Bunda Tresia. Peraturan agama dimaksudkan untuk mendorong kita berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu saudara-saudara, mari terus mendemonstrasikan kebaikan sebagai aplikasi dari nilai agama yang kita anut dan kita hidupi. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada saat ini. Kami diajar oleh Tuhan bagaimana aturan-aturan agama, nilai-nilai agama yang kami anut akan terus kami aplikasikan dalam perbuatan baik bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami supaya kehidupan kami semakin bernilai, semakin berdampak baik bagi orang lain. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.